Perkenalkan, nama saya Santia Priyanawila, NIM 10220230008. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan, untung-untungan, akan tetapi proses yang tertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana untuk diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa, student active learning. Keempat, akhir dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan berjuang kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini dalam kurung sikap, pengetahuan, dan keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. Dengan demikian, ketika kita memberikan pembelajaran fisika, maka seharusnya kita berpikir bagaimana mata pelajaran fisika dapat membentuk anak yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Children Education. Istilah ini mengadu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi atau bahasa,
fisik, motorik, emosi, dan nasional dapat bertumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD menyelidiki bahwa hambatan perkembangan anak berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Oleh karena itu, dapat mungkin sejak usia dini seorang anak penting untuk dibimbing, didik, dilatih agar semua aspek perkembangannya dapat tumbuh progresif sesuai usia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi kepada tugas perkembangan, sedangkan sekolah dasar lebih berorientasi kepada penguasaan akademik dengan target tertentu. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudhatul Atfal, dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, termaksud homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan pastolosi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka 5-6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat, taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik perkembangan sendiri-sendiri sehingga pendidikannya sesuai dengan tugas perkembangan anak. Rasio ideal guru siswa dalam satu kelas atau rombongan belajar bagi kelompok umur 4-6 tahun adalah 1:15, untuk kelompok bermain 1:10, dan untuk TPA 1:5. Semakin usia, semakin sedikit jumlah siswa yang dipegang guru wali. Pendidikan di TPA lebih pada pengasuh, penjagaan, pelayanan, dan perawatan. Orang tua biasanya menitipkan bayinya karena alasan bekerja, sehingga kebanyakan bayi diasuh sampai mereka pulang bekerja. Di lembaga di bayi dikelompokkan berdasarkan usia mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Kegiatan berfokus pada aktivitas sehari-hari, meliputi mandi, berpakaian, makan, tidur, pengasuhan, bermain, dan bergembira. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti TK, RA, KB, TPA, SPS, satuan PAUD sejenis. Pendidikan keluarga atau lingkungan atau seluruh jenis pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun. Dengan demikian, PAUD bukan menjadi terpisah dengan pengertian taman kanak-kanak atau bentuk lainnya. Sekali lagi, PAUD adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi usia 0-6 tahun. Alasan pentingnya pendidikan bagi masa usia dini. Perhatian anak penting. Pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama digunakan oleh para tokoh PAUD seperti Pestalozzi, menganggap bahwa masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan individu harus dicapai dengan sukses sebelum tahap berikutnya dimulai. Jika anak gagal menyelesaikan suatu perkembangan, proses perkembangan selanjutnya bisa terhambat. Dalam bahasa berbeda, Montessori menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai 2 kutub yang saling mempengaruhi. Sigmund Freud, Murrow, dan Kotam 1977 berpendapat bahwa pengalaman pada awal kehidupan merupakan alat yang sangat menemukan. Sandrock dan Hussein 1992 menulis bahwa usia dini sebagai periode penuh dengan kejadian penting dan unik yang meletakkan dasar bagi kehidupan seseorang di masa dewasa. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi, yaitu 1. Berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali Sang Pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar saraf neuron dalam
belahan otak masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri